siapa dalang di balik ini semua. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kita terus tidak pernah berhenti untuk memantau bagaimana proses saudara kita Muhammad KC di Mabes Polri. Namun sampai hari ini kita belum dapat penjelasan yang begitu sangat akurat. Namun kita tetap berdoa buat beliau supaya beliau tetap kuat dan menang dalam menghadapi situasi ini, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang berwajib, yaitu polisi, ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan membahas, ya, siapa dalang di balik ini semua. Dalangnya siapa saja? Tentu ini analisa saya, ini asumsi saya. Kenapa kok cepat sekali, ya, langsung ditangani? Kalau Anda lihat YouTube saya beberapa hari yang lalu, ya, yang saya nonton Metro TV menyiarkan itu, saya langsung buat video. Tapi yang nonton sih memang itu kurang banyak yang itu, ya. Ya, ini judulnya, lihat. Saudara, jadi itulah, ya, saya sekarang mau meneliti atau menyelidiki menurut pemikiran saya ini, pemahaman saya, ya. Tapi Anda jangan lupa, ya, like, komen, ya, tombol lonceng pencet, subscribe, ya, subscribe jangan lupa, ya, subscribe, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya yakin betul, percaya betul, ya, walaupun MUI mendesak Kapolri atau Polri untuk memproses Muhammad KC secara hukum, mungkin nggak langsung diproses. Karena beberapa waktu yang lampau juga pernah MUI, ya, menyuruh atau meminta supaya Polri untuk memproses Muhammad KC. Karena dia pernah dilaporkan di beberapa tempat, ya, dan para ulama di sana juga minta supaya cepat Muhammad KC diproses, namun nggak diproses. Kenapa, saudara? Kenapa kali ini diproses? Anda harus ikuti terus saya. Kalau nggak ikuti nggak paham. Kalau Anda ikuti, oh iya, sebelum ditangkap Muhammad KC saya sudah bilang ini pasti cepat diproses. Kenapa, saudara? Ya, itu tadi. Karena pertama, ya, karena ikut campurnya MUI dalam hal ini. Oke. Yang kedua, karena media elektronik atau berita dari Metro TV, CNN, itu yang saya tonton. Terus belakangan ini juga, kalau nggak salah saya dengar TV One juga memberitakan. Jadi pengaruhnya media ini, ya, pengaruhnya televisi ini, saudara, ini jauh luar biasa. Nggak seperti YouTube. YouTube itu kan nggak semua orang Indonesia nonton YouTube itu. Tapi kalau TV kan, misalnya Metro TV nih, hampir semua orang Indonesia kan sekarang sudah punya TV di rumah masing-masing. Jadi itu kan berita Metro TV itu seperti terpaksa kita tonton karena dia pasti nggak bisa di stop. Beda dengan YouTube. YouTube kan kita kalau nggak senang kita bisa cari yang lain. Kalau Metro TV waktu kita buka gitu kan pas memberitakan, oh, Muhammad KC, wah, diduga menista agama, MUI mendesak supaya Kapolri bertindak. Itu kan heboh semua pasti. Saya kemarin, ya, teringat TV itu YouTube. Saya coba berhentikan begitu, nggak yang bisa dihilangkan suaranya, saudara. Jadi Metro TV, CNN, dan juga TV One dan TV-TV lain, ya, wartawan-wartawan, saya harap kita memberitakan berita itu yang
adil lah, yang adil. Jangan kita berpihak kepada kelompok tertentu. Kenapa saya mengatakan demikian? Anda tahu nggak kenapa si Yaya Walo nih, si Ustadz Somad nggak cepat diproses? Saya sudah bilang waktu itu nggak bakal diproses. Kenapa? Mungkin Anda bilang mayoritas, is okay, betul juga sih. Tapi bukan karena itu saja. Karena waktu itu Metro TV tidak ikut-ikutan. TV One tidak ikut-ikutan. CNN tidak ikut-ikutan. TV-TV lain tidak ikut-ikutan. Ini kan yang membuat Polri cepat bergerak, bertindak. Bukan hanya karena diduga menista agama saja. Saya yakin. Boleh dong saya berpendapat. Bukan. Kalau memang karena diduga menista agama saja, maka Polri cepat bertindak. Tentunya Abdul Somad, si Yaya Waloni, siapa lagi tuh, yang lain-lainnya banyak ya. Yang pasti yang sudah dilaporkan Yaya Waloni sama si Somad ya. Nah, itu harusnya kan cepat ditindak, betul nggak? Tapi kenapa nggak? Nah, padahal udah dilaporkan. Kalau kita bicara yang menista banyak, Felix Siau, Erine Handono, siapa lagi? Lupa Sani Munir. Wah, saya dulu mengkanter itu semua udah lupa-lupa ya, karena saya banyak terjun di lapangan sekarang. Nah, itu lihatlah pelayanan kami itu. Nah, itu satu. Nggak lemas ya, saya. Ini nggak kebetulan ibu ketemu saya. Pasti itu nggak lemas. Ini bisa. Ibu semangat ya. Jangan merasa ibu sakit itu perasaan. Ibu jangan merasa sakit. Nggak usah bawa ibu. Ini jangan merasa sakit. Ayo, jangan. Ini, jangan. Ya. Ini bisa. Ayo, pertama pegang dulu. Ibu jalan makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Apa-apa nih? Bagus cepat, cepat. Aduh, sini. Kuat. Asli kuat. Kain apa? Kain apa? Pasti kuat. Halo? Halo? 3. Itu contohnya aja, kebanyakan terjun di lapangan, jadi saya udah lupa nama-nama mereka. Jadi, saudara Bapak Ibu sekalian, saya berdoa ya, buat saudara kita Muhammad KC supaya tetap tenang ya. Begitu juga saya minta ya Metro TV ya, sama CNN TV One, udahlah. Janganlah ikut-ikutan bermain di sini ya. Beritakan yang adil lah, yang fair, tidak memihak maksud saya. Kenapa waktu Somad itu ya dilaporkan tidak diberitakan seheboh ini. Waktu si Yaya Waloni dilaporkan ke Mabes Polri tidak beritanya seheboh ini. Ini kan karena campur tangan media massa, saudara, karena campur tangan TV-TV semua. Jadi saya tahu memang itu sudah dinubuatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di Matius 10, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Bahkan ini di rumah ibadat nanti ya. Dan mereka ya, dan karena aku, ayat 18, dan karena aku, kamu ya akan digiring ke penguasa-penguasa. Itu kayak Muhammad KC kan digiring ke penguasa-penguasa dan raja-raja. Sekarang tentu raja-raja itu ya itulah mereka-mereka ya, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang
orang yang tidak mengenal Allah. Nanti Muhammad KC di sana justru menjadi kesaksian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Pak Muhammad KC nggak usah khawatir ya. Akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Maksudnya Bapa kita Tuhan Yesus. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Oh, luar biasa ya. Jadi gak usah khawatir ya Pak Muhammad KC, pasti Tuhan tolonglah. Roh Tuhan Yesus nanti, Roh Kudus yang akan mengajari Bapak untuk menjawab semua pertanyaan waktu di BAP ya. Terus saya bacakan lagi di sini Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dan dalam aku, kata Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan semuanya apa yang akan terjadi atas kita. Memang kita sebagai orang percaya Yesus, ya tidak selalu kita diberkati secara rohani, damai sejahtera, sukacita, begitu. Kadang-kadang kita juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah, persoalan, karena memberitakan Injil loh, bukan karena kita mencuri merampok, bukan, karena memberitakan Injil. Jadi, tapi itu juga sebenarnya kalau kita betul-betul hidup dalam Tuhan, kita sadar itu akan membuat rohani kita lebih luar biasa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus jamah semua para pemirsa YouTube, Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus, berdoalah mereka buat Muhammad KC juga, Muhammad KC, Tuhan berikan kekuatan kesehatan para penyidik, supaya mereka, para polisi BAP, supaya mereka benar-benar Tuhan Yesus tidak pilih kasih, mereka betul-betul dengan tuntunan Tuhan. Oh, jamah mereka, supaya mereka betul-betul Tuhan tidak karena tekanan tertentu untuk menahan orang di dalam penjara. Begitu juga Tuhan Yesus, saya berdoa buat Metro TV, TV One dan CNN dan TV-TV manapun yang suka tidak netral. Tuhan Yesus jamah mereka. Negara kami ini bukan negara agama, tapi negara Republik Indonesia yang berdasarkan ajas Pancasila, demokrasi. Karena itu Tuhan Yesus, kami semua dilindungi oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang di pemerintahan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan berkati semua supaya kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya.